Luka akibat pelanggaran HAM tidak bisa disembuhkan dengan emosi dan retorika. Semuanya bisa disembuhkan dengan niat jujur pemerintah untuk menyelesaikan kasus dan berempati pada keluarga korban. Hanya Ganjar Mahfud yang dengan tegas dan lugas menyatakan pelanggaran HAM harus kami selesaikan. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap ngomongin politik di Ngompol. Nah, gimana nih debat Pilpres tadi malam? Gayeng loh, ya, kelihatan banget loh Pak Ganjar jauh lebih unggul dibandingkan dengan dua kandidat lain. Lah yang nomor urut 1 ya seperti biasalah, mau omongannya tok pinter ra umum. Merangkai kata-kata loh. Lah yang nomor urut 2 usahanya menahan emosi, malah kelihatan bikin Prabowo senewen tenan. Baru debat pertama saja loh ini, baru sekali perdana kita tahu siapa yang layak jadi penggantinya Pak Jokowi untuk meneruskan memimpin bangsa ini. Lah Om Begawan ya paham lah. Bakal banyak pembelaan pada kubu Prabowo dan itu memang tugas mereka. Ya, tapi ya bukan dilandasi panggilan nurani ya, karena memuja dan pokok men. Wah, repot kalau gitu. Lah levelnya memang mau dipimpin orang-orang model begitu. Nampilin jurus silat, gemoy, joget-joget. Ya jangan diajak mikir lah orang-orang seperti itu. Emang bukan kelasnya mikir negara yang sebesar ini. Ada banyak topik yang bisa kita kupas dan sandingkan. Ya seberapa beda di antara ketiga capres. Meski telah 3 kali ikut capres loh itu. Capres, pilpres loh itu Pak Prabowo tuh. Hampir nggak ada bedanya tuh. Kapasitas capres nomor 2 itu Pak Prabowo. Ya segitu-gitu doang lah. Standar-standar aja lah. Emosinya toh yang digede-gede gitu. Berarti mayoritas pemilih pada survei Kompas ya levelnya pengen dipimpin orang macam-macam gituan. Sing emosional, sing ora tahu tegas gitu loh. Lah jika Ngompolres pengen tahu, ada banyak nih tanda jika Pak Prabowo itu menahan emosi dengan amat sangat. Dari mana kita bisa tahu? Ayo, supaya paham semuanya ini. Ya penekanan beberapa kalimat yang dia ucapkan atau ngeluarin jurus silat. Oh, gini-gini. Itu tanda emosinya memuncak. Cuma dilimpahkan pada gerakan-gerakan. Lah bagi dia, jika audien tertawa, ikut meredakan emosi. Ya, coba kita teriaki, itu yang terdengar, wah ya nggak kebayang itu. Tindakannya ya bakal kita lihat. Tambah memuncak itu. Misalnya waktu diungkit-ungkit soal penculikan. Nah ini penting ini. Lah Prabowo menjabat. Kenapa hal itu terus-menerus diangkat? Padahal sudah lewat loh. Berpuluh-puluh tahun yang lalu. Itu katanya tendensius loh. Nah gini loh Pak Prabowo. Kalau panggil masyarakat itu Pak Wowo. Nah, ini saya boleh menjelaskan untuk masyarakat supaya lebih mengerti loh. Kasus itu terus-menerus diangkat karena yang hilang belum kembali sampai sekarang. Urung ketemu itu loh. Ya Anda memang sudah menerima pemecatan dalam pengadilan militer. Tapi bagaimana orang tua yang kehilangan anaknya? Istri kehilangan suaminya, orang tua kehilangan anaknya. Mereka butuh kepastian. Lah di mana kuburnya? Lah emosi dan retorika tidak menyembuhkan luka-luka mereka. Nah, sebenarnya debat pertama yang diikuti 3 capres, yaitu Mas Anies, Pak Prabowo Subianto, dan Pak Ganjar Pranowo, sebenarnya tidak istimewa banget kok. Semua berlangsung datar-datar aja dan hanya sesekali ada daya kejut. Sekalipun tidak menghentak, kecuali emosi capres nomor 2 kepada capres nomor 1. Malah gelut dewe. Nah di tema demokrasi dan oposisi, selebihnya datar dan terlihat capres nomor 2 hampir emosi lagi. Tetapi cuma menyatakan bahwa pertanyaan capres nomor 3 tendensius saat menanyakan, tolong beritahu ibu-ibu korban 1998 di mana kubur anak-anak mereka sehingga bisa ziarah kuburnya. Ini pertanyaan
calon presiden nomor 3 yaitu Pak Ganjar Pranowo. Nah, sebenarnya topik debat pertama adalah topik yang menjadi paling utama harusnya. Yang dikuasai oleh para capres sekaligus mereka menjelaskan ke publik. Nah, rencana mereka, target dan cara mereka menegakkan hukum, menjalani pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, dan meratakan pembangunan di seluruh negeri, serta membereskan problematika HAM, hak asasi manusia, yang sampai sekarang ini tetap menjadi hutang besar pemerintah bagi keluarga korban pelanggaran HAM di negeri ini. Ya, luka yang tergores dan tertinggal akibat pelanggaran HAM tidak bisa disembuhkan dengan emosi dan retorika saja. Lalu saat problem HAM ditanyakan kepada capres nomor 2, ya hanya emosinya saja yang disajikan. Tidak ada jawaban yang terang benderang. Bundet ruwet. Nah, untuk menyelesaikan kasus HAM, maklumlah kalau capres ini terlibat dan menjadi pelaku utama di salah satu pelanggaran HAM di negeri ini. Nah, sementara capres nomor 1 tuh cukup licin dengan retorikanya untuk tidak terjebak di problematika HAM. Hanya capres nomor 3 yaitu Pak Ganjar Pranowo yang clear, bersih, singkat dan jelas memberikan pernyataan bila kami dipercaya menjadi presiden memimpin negeri ini, kami akan selesaikan problematika HAM di negeri ini agar tidak menimbulkan permasalahan baru dan selalu diangkat sebagai isu lama setiap 5 tahunan dan setiap pemilu. Jangan sampai terulang lagi. Ini bukan soal Budiman dan Andi Arief. 2 mantan aktivis target sasaran Anda. Yang ini ada di kubu panjenengan loh. Kubu Prabowo loh. Bukan itu. Melainkan yang masih belum ketahuan di mana kuburnya. Ya tunjukkan. Prabowo mungkin tidak tahu. Ya karena tidak melakukan sendiri. Tapi Prabowo kenal siapa yang menculik. Sebutkan saja yang hilang dulu. Itu diculik oleh siapa saja. Biar si mantan penculik itu nunjukin di mana makam orang yang diculik. Jadi ini bukan mengungkit-ungkit. Memang ini urusan hak asasi. Ini soal kemanusiaan. Ini tentang hilangnya anak-anak bangsa. Ingat loh. Peristiwa puluhan tahun itu oleh kita sebagai manusia saja masih ditanya loh. Apa Pak Prabowo gak takut tuh kelak di pengadilan Tuhan yang sama ditanya sama malaikat. Sebagai umat beragama mesti Pak Prabowo bukan pelakunya, bukan. Tapi hierarki komandonya kan ke anak buahnya yang menculik. Makanya itu disebut catatan kelam. Bukalah apa saja yang selama ini masih tersembunyi, yang masih gelap, belum terang, masih belum ada titik terangnya. Lah ingat loh Pak, usia panjenengan sudah 73 tahun. Mau nunggu kapan lagi buka data mereka yang masih belum diketahui rimbanya. Di sisi lain berkali-kali pula Prabowo menjawab setuju atas komentar dan pernyataan Pak Ganjar. Berarti mau ngikut aja lah. Ya memang Pak Ganjar kelasnya lebih tinggi, lebih cerdas, lebih berintegritas. Lah nek mau jawabnya setuju, lah kabeh yo iso rasa dadi capres. Lah panggung tadi malam itu panggung debat. Panggung adu gagasan, panggung adu ide. Lah kok mau setuju tok. Lah Kompolnas yang memahami hal tersebut mengucapkan setuju itu hanya demi kepentingan, tidak ada bantahan saja. Repot kalau gitu. Ya atau respon balik misalnya atas komentar Pak Prabowo. Dia menyelamatkan diri sendiri aja. Bukan pada setuju gagasannya Pak Ganjar. Mau ngendot. Lah wong tadi malam itu banyak kok blank kok. Pertanyaan dan jawabnya orang sinkron ya banyak. Lihat saja di penutup atau penyampaian visi yang normatif itu. Tidak terlihat itu. Fokus pada yang mau diangkat itu wopo ora jelas. Satu catatan penting yang sempat diungkapkan tadi malam. Katanya dia tidak mengejar apa-apa. Prabowo tidak takut, tidak punya jabatan. Malah saya ingat Pak Harto waktu dulu. Orang jadi presiden rapatean. Lah ya malah ketularan mantan mertuanya loh. Kan ngakak banget kalau ini bilang begini nih, begitu, oh begini. Ini jadi lucu.
Tidak takut, nggak punya jabatan kok ikut pilpres sampai 4 kali atau 20 tahun berturut-turut. Itu nggak takut apa sahabat politiknya memang beneran kenceng. Ngomongnya hati-hati toh Pak, bener. Nggak takut nggak dapat jabatan. Hati-hati loh sama orang-orang yang terlalu mengejar jabatan. Bahaya bagi kita semua. Pada prinsipnya debat tadi malam itu menghasilkan banyak hal. Setidaknya pemikiran atau persepsi di kita. Hasil survei Kompas itu tidak sebanding dengan kemampuan para capres. Lah Om Begawan sadar, oh ya sesadar-sadarnya pakai otak waras. Mayoritas responden di survei Kompas memang hanya pengen dipimpin oleh orang-orang dengan kapasitas begitu doang. Yang cengengesan, joget-jogetan. Ya memang hidupnya udah kaya, nggak pernah susah. Nggak pernah beneran mikir rakyat akhirnya. Walah percayalah sama Om Begawan. Ya silahkan bertahan di pilihan itu. Om Begawan ingat masyarakat Jakarta pada Pilkada 2017. Begitu yang menang Pak Anies akhirnya banyak yang menyesal. Ngomong doang kok jago, kata-kata, ya prakteknya zong nol besar itu. Itu masih mending, omong didengerin masih enak itu. Omongannya Pak Anies itu masih enak didengar lah. Nah ini pengen dipimpin orang yang ngomongannya gak enak didengar, bleketak, bleketu. Ini menurut Begawan ini, apalagi ngurus negara. Kalau maunya gitu, coba saja gimana. Kan kita ini pendukung Pak Ganjar, termasuk Om Begawan ini. Gak akan tinggal diam loh. Ingat loh, masih ada 4 debat lagi loh. Debat ini bukan soal adu pinter bicara, bukan. Melainkan menyampaikan apa yang dipikirkan. Sekaligus mengkonfirmasi apakah yang dipikirkan oleh para capres. Pernah dilakukan dalam pengalaman sebelumnya. Ya pada soal ini, Pak Prabowo kan yang paling susah verifikasinya, bukti rekam jejak, hasil kerjanya itu apa kan angel itu. Namun apapun itu, terima kasihlah sama Pak Ganjar atas performnya tadi malam yang begitu hebat, kalem, elegan dan tegas. Makin membuat kami ini bangga. Tidak keliru loh kami memperjuangkan Pak Ganjar. Bukan hanya nggak bikin malu, tapi konsep, ide, gagasannya maupun cara menganalisa persoalan itu tajam banget, setajam silet. Kami ini butuh pemimpin buat bangsa ini, bukan untuk sekelompok saja, untuk negara ini, tidak untuk partai apalagi golongan. Begitu ya, ini pesan Om Begawan. Besok kita lanjutkan mengupas capres dan cawapres dalam hal-hal yang lain. Oke, sampai jumpa di ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan. Dadah.